お姉ちゃんが来た。 Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan bahwa Takemichi berhasil berhadapan dengan Maiki 1 lawan 1. Kemudian ia menceritakan semua yang terjadi di masa depan. Namun di lain sisi, Taiju harus tumbang lebih cepat setelah Sanju menebasnya dengan licik. Beruntung, Chifuyu mempunyai semangat yang berapi-api, sehingga kini mereka harus bahu-membahu untuk mengalahkan Sanju, Hanma, dan juga Maiki. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan Chifuyu yang masih terus bersemangat untuk bertarung bersama Takemichi. Sementara di depannya masih berdiri tegak Sanju dan juga Hanma. Selama Takemichi masih berdiri, aku akan terus melindungi dia apapun yang terjadi. Chifuyu meneriakkan kalimat tersebut untuk memompa semangat teman-temannya. Dan benar saja, mendengar teriakan yang tulus dari Chifuyu membuat semua teman-temannya di Toman menjadi tersadar. Mitsuya, Inui, dan juga Senju tak percaya dengan tekad yang dimiliki Chifuyu. Dengan motivasi yang luar biasa, Chifuyu berteriak penuh semangat, "Toman tidak akan pernah kalah. Majulah geng Kantomanji, kita selesaikan ini sekarang juga." Chifuyu berteriak menaikkan adrenalin untuk menantang Sanju dan juga Hanma. Sementara di belakang punggungnya berdiri Takemichi yang berhadapan dengan Maiki. Takemichi menatap tajam wajah Maiki yang nampak tidak menunjukkan ekspresi apapun. Sementara Sanju yang sudah terluka nampak antusias dengan pertarungan yang akan segera terjadi. Berbeda dengan Hanma yang nampak meremehkan teriakan Chifuyu. Lalu tiba-tiba, dari arah lain Mitsuya berteriak dengan penuh tekad dan semangat. Hal itu membuat Chifuyu dan Takemichi kaget, terutama Chifuyu yang merasakan energi dari Mitsuya. Kemudian dari tempatnya berdiri, Mitsuya berkata, "Kau memberiku semangat, Chifuyu." Setelah itu, Mitsuya mengatakan jika Toman belumlah berakhir. Ia mengatakan itu semua dengan menoleh ke belakang, yang ternyata teman-temannya semua juga masih mampu bangkit berdiri. Inui dan Koko yang sudah dihajar Waka Bengkei bangkit kembali. Begitu juga dengan Pachin dan Pehyan yang baru saja dihajar Maiki. Smiley dan Angry juga merespon teriakan Mitsuya. "Kau mengatakannya seperti itu, jadi tidak mungkin kami bermalas-malasan." Akun Makoto, Yamagishi, dan Takuya juga terlihat bangkit untuk menunjukkan bahwa Toman belumlah berakhir. Mereka semua mempunyai semangat Takemichi yang tidak akan pernah menyerah walau di keadaan sesulit apapun. Melihat teman-temannya sudah bangkit kembali membuat adrenalin Chifuyu meningkat. "Kau benar, buat apa aku malah buang-buang waktu?" Senju juga bangkit setelah dihantam besi saudaranya sendiri. Di sana ia bertekad mengakhiri pertarungan ini untuk selamanya. Tak hanya sampai di situ, dari arah lain terdengar teriakan seseorang yang membuat semua orang terkejut. "Geng Tokyo Manji, kata siapa kami sudah selesai." Ternyata orang yang berteriak dengan penuh semangat adalah Shiba Taiju. Ia berteriak sembari mengangkat bendera Toman di tangannya, sembari dibantu adiknya Hakai untuk berjalan. Taiju menjadi pria yang sangat keren di pertarungan kali ini. Semangat dan tekadnya benar-benar membuat orang lain lebih bersemangat. Melihat Taiju masih mampu berdiri, membuat Takemichi sedikit lebih tenang. Karena sebelumnya ia melihat dari dekat bahwa Taiju terkena sabetan pedang Sanju. Namun ekspresi kecewa terlihat dari raut wajah Sanju. Ia menggumam kesal karena Taiju masih mampu berdiri. "Ah, sial, ternyata lukanya tidak begitu dalam." Tapi di sisi lain, pasukan Tokyo Manji satu persatu mulai bangkit kembali setelah melihat para semangat yang ditunjukkan oleh para kapten. Mereka seperti sudah tidak merasakan rasa sakit yang baru saja diterima di tubuhnya. Kini para anggota Tokyo Manji perlahan mulai bangkit kembali untuk memenangkan pertarungan dengan Kanto Manji. Semua anggota Tokyo Manji mulai meneriakkan nama Toman dengan penuh semangat. Apa yang diteriakkan Chifuyu berhasil memompa semangat para anggotanya. Tidak hanya para kapten yang kembali bangkit dari keterpurukan, namun kini hampir semua anggota Toman masih mampu berdiri kembali setelah mendengar semangat yang diteriakkan oleh para kaptennya. Melihat hal itu, Hanma malah tersenyum dengan penuh percaya diri. "Hah, apa-apaan ini? Orang-orang Toman berdiri lagi." Sementara Maiki masih menunjukkan ekspresi dinginnya.
Di sisi lain, Takemichi merasa takjub dengan apa yang baru saja terjadi. Pasukannya mampu bangkit kembali setelah menerima serangan berkali-kali. Di tengah riuhnya pasukan Toman meneriakkan nama gengnya, Maiki mulai berjalan mendengarkan dengan seksama teriakan orang-orang tersebut. Sementara Hanma dan juga Sanju masih berdiri di sana. Saat itulah aura kegelapan mulai terlihat dan menghampiri tubuh Maiki yang sedikit terganggu dengan suara-suara teriakan anggota Toman. Kini tepat di hadapan Takemichi, aura kegelapan Maiki kembali muncul seperti apa yang sudah terjadi sewaktu perang tiga dewa. Pada awalnya, Takemichi masih belum memahami situasinya. Namun setelah ia melihat mata Maiki, Takemichi sadar jika kini Maiki sudah dikuasai oleh Dark Impulsive. Dan tanpa perlu berbasa-basi, Maiki langsung menghajar Takemichi detik itu juga. Takemichi yang masih belum siap dengan serangan Maiki hanya bisa pasrah menerima tendangan Maiki. Sementara itu, Chifuyu masih belum memahami situasinya. Baru setelah ia menoleh ke arah Takemichi, tiba-tiba tubuh temannya tersebut sudah terpental sangat jauh dari tempat ia berdiri. Chifuyu yang berlari untuk mengecek kondisi Takemichi juga tak luput dari serangan Maiki. Tanpa bisa melawan, Chifuyu langsung terkena tendangan dari langit Maiki. Berkat serangan tersebut, membuat tubuh Chifuyu juga terlempar sangat jauh. Kini di tengah-tengah semangat anggota Toman yang mulai bangkit, mereka harus menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri jika ketua dan wakil ketua Toman harus terkapar setelah terkena serangan Maiki. Semua orang nampak tak percaya, namun itulah yang baru saja terjadi. Orang yang paling bahagia saat ini adalah Sanju. Ekspresinya menunjukkan jika ia memang ingin melihat Dark Impulsive milik Maiki. Itu dia, Dark Impulsive. Aku telah menunggu ini, Maiki. Aku sudah menunggu momen ini. Sanju mencoba berjalan mendekati Maiki yang baru saja dirasuki Dark Impulsive. Sementara di sisi lain, Mitsuya sedikit tidak percaya jika apa yang baru saja dilihatnya adalah tindakan Maiki. Tetapi hal yang sangat mengejutkan terjadi. Tanpa disangka-sangka oleh siapapun, tiba-tiba Maiki langsung menghajar Sanju yang baru saja berjalan mendekatinya. Tendangan dari langit Maiki mengenai Sanju dengan telak. Alhasil, Sanju langsung tumbang saat itu juga. Inui, Koko, bahkan Hanma sangat terkejut dengan apa yang baru saja Maiki lakukan. Terutama Hanma yang tidak percaya jika Sanju malah dihantam oleh Maiki sendiri. Kemudian Hanma yang bergantian mendekati Maiki. Ia bertanya kenapa Maiki melakukan hal tersebut. Kenapa Maiki? Sanju adalah orang yang berada di pihakmu. Kau tahu itu bukan? Namun bukannya menyesal, Maiki malah menatap Hanma dengan tatapan yang sangat mengerikan sembari bertanya, "Terus, mau lo apa anjing?" Mata itu seperti bukan mata Maiki. Itulah yang membuat Hanma begitu terkejut dan terlihat sangat ketakutan. Tanpa ia sadari, keringat mulai menetes setelah Maiki menatap dirinya. Sedetik kemudian, nasib Hanma sama seperti Sanju. Saat itu juga, Maiki langsung menendang Hanma yang membuat ia langsung terpental beberapa meter ke belakang. Melihat pemandangan tersebut, membuat Mitsuya terkejut sekaligus bingung. Kenapa Maiki melakukan hal itu kepada temannya sendiri di Kanto Manji? Lalu apa yang terjadi di detik-detik selanjutnya benar-benar mengerikan. Maiki menghantam semua orang sendirian. Dengan pergerakan yang sangat cepat, Maiki seperti ada di mana-mana. Pasukan Toman yang sebelumnya sangat berisik meneriakkan nama gengnya, kini mereka satu persatu mulai terdiam. Karena mereka sudah hancur lebur dihantam oleh Maiki yang sudah dikuasai Dark Impulsive. Sebelum Kawata bersaudara dihantam Maiki, mereka sempat bertanya apakah orang yang berada di depannya ini benar-benar Maiki. Namun sebelum ia mendapatkan jawabannya, Maiki sudah berada di depan mata dan langsung menghajarnya. Mulai dari Engri, Smiley, Mitsuya, Taiju, semua kapten Toman menjadi target kebrutalan Maiki saat itu juga. Semua orang tumbang di hadapan Maiki. Kini ia sendiri yang masih berdiri di antara anggota Toman yang pingsan setelah dihajarnya. Impulsivitas gelap benar-benar menjadi momok yang menakutkan. Sebenarnya apa yang dicerminkan oleh tatapan mengerikan Maiki? Namun sialnya, chapter pun berakhir. Pada episode kali ini, kita ditunjukkan semangat para anggota Toman yang kembali bangkit setelah dihajar pasukan Kanto Manji. Walaupun dengan tubuh yang sudah babak belur, mereka masih mampu untuk berdiri. Namun semua teriakan penuh semangat anggota Toman seketika langsung hilang setelah Maiki menghajar semuanya. Impulsivitas gelap yang dimiliki Maiki membuatnya kehilangan kontrol atas dirinya sendiri, sehingga ia tidak peduli lagi mana kawan ataupun lawan. Pada episode kali ini, kita akan ditunjukkan masa lalu Maiki dengan keluarganya.
Panel pertama menunjukkan masa kecil Mikey yang terlihat imut. Di sana, ia berkata jika ia hanya memiliki satu kenangan bersama ayahnya. Kemudian kita ditunjukkan sosok ayah Mikey. Gaya rambutnya yang sedikit bergelombang malah mengingatkan saya dengan Takemichi. Namun di sana ayah Mikey terlihat bahagia bermain bersama anaknya. Kemudian ia memberikan mainan Kapten Amerika yang disebutnya sebagai pahlawan terkuat dan terhebat yang ada di Amerika. Mikey yang mendengar kata kuat langsung berteriak senang mendapatkan mainan baru. Namun nasib naas dialami ayahnya. Dia mengalami kecelakaan dan meninggal saat Mikey berusia 4 tahun. Waktu berlalu dan kini Mikey menjalani hidupnya sebagai anak yatim. Di suatu hari muncul seorang anak dengan tampang yang menjengkelkan menyebut dirinya sebagai anak kelas 3 terkuat di Shibuya. Dia dan dua temannya pun berjalan petentang-petenteng tanpa tahu bahwa ada seseorang yang berlari di belakangnya. Kemudian dengan gerakan yang sangat gesit dan cepat, Mikey berhasil menendang bocah gempal tadi. Walaupun bocah yang bernama Gen tadi sempat menoleh, namun tendangan Mikey lebih cepat daripada pergerakannya. Hingga kini wajah tembem bocah gempal berhasil diselebeu Mikey yang terbang di udara. Akibat tendangan Mikey tersebut, bocah gempal langsung KO di tempat. Sementara dua temannya yang ada di sana langsung ketakutan melihat Mikey masih sehat bugar. Setelah berhasil mengalahkan bocah gempal dengan mudah, Mikey lalu berkata, "Apa hanya segitu kekuatanmu? Hah, aku benci orang yang lemah. Kau sungguh hal kecil bagiku." Kemudian kita ditunjukkan suatu rumah sakit di sudut kota. Ternyata itu adalah rumah sakit tempat ibunya Mikey dirawat. Belum jelas penyakit apa yang menyerang ibu Mikey. Namun di sana, Mikey nampak antusias menceritakan pengalamannya yang sudah menghajar orang-orang. Hari ini aku bertemu dengan anak kelas 3 yang badannya besar dari SD 04 Timur, dan aku mengalahkannya. Ibu Mikey yang terlihat pucat tetap tersenyum dengan manis di hadapan anaknya. Walaupun mungkin badannya sakit, namun sebagai ibu ia harus menunjukkan kasih sayangnya kepada anak. Oleh karena itu, dengan senyuman yang manis ibunya berkata jika Mikey memanglah anak yang kuat seperti ayahnya. Dipuji seperti itu membuat Mikey menjadi lebih bahagia. Apalagi menjenguk ibunya seminggu sekali adalah hal yang paling ia tunggu-tunggu. Di lain hari, Mikey kembali terlibat dalam kericuhan dengan bocah-bocah yang ada di lingkungannya. Kali ini ia menghajar 3 anak sekaligus. Ada yang sudah terkapar, ada yang menangis memanggil mamanya, ada pula yang baru saja terkena tendangan Super Mikey. Mereka semua dibantai habis oleh si kecil Mikey yang mengerikan. Setelah itu, Mikey kembali menceritakan pertarungannya kepada ibunya. Mikey bercerita bahwa ketiga anak tersebut langsung menangis ketika sudah kalah. Tapi dengan wajah penuh keibuan, ibu Mikey membalas jika anak-anak sudah sewajarnya jika cengeng. Mendengar hal itu, Mikey menjadi penasaran. Apakah ayahnya juga seorang pria yang cengeng? Lalu ibunya mengingat-ingat apakah ayah Mikey pernah menangis di depan umum atau tidak. Itulah yang terjadi setiap Mikey dan ibunya bertemu. Mereka akan mengobrol membahas mengenai ayah Mikey yang hanya menemani Mikey sampai umur 4 tahun saja. Ibu Mikey kemudian menjawab jika ayah Mikey tidak akan pernah berubah. Namun Mikey tahu jika ibunya selalu tersenyum dengan senyuman yang berbeda setiap kalinya. Lalu untuk membuat suasana menjadi cair, Mikey akan berusaha mengalihkan pembicaraan. Ibu sangat mencintainya ya. Baiklah kalau begitu, aku akan menjadi seperti ayah. Mikey yang tersenyum sangat lebar menandakan bahwa ibunya adalah hal berharga yang ia miliki. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Terlihat langkah kaki yang begitu tergesa-gesa sembari memanggil kakeknya. Dia adalah Shinichiro yang memanggil kakeknya untuk memberitahu bahwa rumah sakit menelepon dan mengatakan jika ibunya dalam kondisi yang kritis. Mikey dan Emma yang saat itu sedang bersiap makan malam bersama kakeknya langsung kehilangan nafsu makannya. Mereka khawatir hal buruk akan terjadi kepada ibunya. Malam itu Mikey langsung pergi menjenguk ibunya di rumah sakit. Namun kali ini ibunya hanya bisa tiduran di atas kasur pesakitan. Untuk duduk saja ibu Mikey sudah tidak mampu. Seperti biasa Mikey menceritakan kehebatannya. "Ibu, hari ini aku juga menang berkelahi. Orang lemah selalu cepat menangis. Aku tidak akan menangis. Itulah kenapa ibu harus cepat pulang, supaya aku bisa melindungi ibu." Mikey berkata kepada ibunya dengan tatapan yang sangat tulus. Ia terlihat sangat menyayangi ibunya. Kemudian ibunya menjawab, "Manjiro, tidak menangis bukan berarti kamu kuat. Bahkan kamu juga menjadi bayi yang cengeng waktu dulu.
kamu menangis dengan wajah yang mengerut. Ibu Mikey menceritakan hal tersebut sembari menangis, menyadari bahwa ia akan segera berpisah dengan malaikat kecilnya. Dan benar saja, 3 hari setelah kejadian tersebut, Ibu Mikey meninggal dunia. Tidak ada kematian yang menyenangkan. Ya, tentu saja semua orang bersedih dengan kematian Ibu Mikey. Shinichiro, Emma, bahkan kakek menangis deras di hadapan peti jenazah Ibu Mikey. Tak kuasa dengan kesedihan yang ia rasakan, Mikey memutuskan untuk keluar ruangan. Di samping tangga menuju lantai atas, Mikey mencoba menenangkan diri, sembari memaksa dirinya untuk tidak menangis. Namun apa daya, kesedihan adalah perasaan yang membuat kita menjadi manusia. Oleh karena itu, sekuat apapun Mikey menahan kesedihannya, air mata Mikey tetap saja mengalir begitu deras. Menangis bukan berarti kau lemah. Itulah pesan terakhir yang disampaikan ibunya kepada Mikey. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Setelah kematian ibunya, Mikey tetap melanjutkan kegiatannya dengan menghajar orang-orang. Tapi jika dulu ia menghajar anak-anak SD, kini berubah. Mikey sudah tidak segan-segan untuk menghajar anak-anak SMP yang mengganggunya. Terlihat para berandalan cilik ini tidak berkutik melawan kemampuan Mikey. Tetapi tetap saja, terdapat kekosongan hati dalam jiwa Mikey. Itulah yang terjadi saat ia memberi pelajaran kepada Sanju. Walaupun melihat Sanju sudah mengeluarkan banyak darah, alih-alih untuk menolongnya, Mikey malah menyuruh bocah yang mulutnya robek untuk tertawa. Dan gilanya lagi, Sanju melakukannya. Ia tertawa cekikikan dengan mulut yang robek penuh darah. Di suatu hari lagi, Mikey kini menghajar orang yang badannya jauh lebih besar. Dan sepertinya mereka bukanlah anak-anak yang masih SD. Dan benar saja, di sana Baji dan Sanju yang melihatnya tidak percaya dengan kekuatan Mikey. Ia mengalahkan 3 anak SMK padahal Mikey saat itu baru kelas 5 SD. Bahkan Baji menyebut Mikey sebagai monster. Sementara Sanju tersenyum karena hal itu sudah wajar bagi Mikey. Sementara Mikey, setelah mengalahkan 3 anak SMK, berjalan dengan santai sembari berkata jika geng motor juga sama saja. Kemudian Baji dan Sanju berkata pada Mikey jika mereka tertarik dengan seseorang yang sudah menolong anak SD yang dipala anak SMP. Mikey yang mendengar hal itu langsung tertarik juga. Lalu Sanju melanjutkan walaupun anak itu baru kelas 5 SD, tapi dia sudah memiliki tato naga di kepalanya. Nama anak itu adalah Draken. Pada awalnya, Mikey berpikir jika itu adalah nama yang aneh. Kemudian mereka berpisah karena Baji baru saja kepikiran tentang suatu hal. Mikey yang berjalan sendiri merasa jika semua pencapaiannya masih belum cukup. Kemudian di pertengahan jalan, Mikey bertemu dengan Yamamoto. Di sana ia juga bertemu dengan anak yang punya tato naga di kepala. Keduanya sama-sama terkejut saat pertama kali bertemu. Seketika itu juga Mikey menyadarinya jika anak yang berada di depannya adalah Draken. Pertemuan yang tidak disengaja. Mikey menyukai orang yang kuat dan takdir menuntunnya untuk bertemu Draken. Anggota pendiri Toman satu persatu akhirnya mulai muncul. Namun sialnya, chapter pun berakhir. Pada episode kali ini, kita ditunjukkan masa lalu Mikey bersama keluarganya. Bagaimana kehidupannya sebelum Toman dibentuk. Kenangan bersama ayahnya, kenangan bersama ibunya yang ternyata menderita penyakit. Semua akhirnya terjawab di sini tentang masa lalu keluarga Sano. Selain itu, kita juga ditunjukkan masa kecil Sanju, Baji, dan juga Draken waktu pertama kali bertemu dengan Mikey. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.